Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Iya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berbagi cerita tentang peran ayah dalam pengasuhan. Nah, menu berbagi hari ini yang pertama adalah peran ayah, mindset umum yang mungkin kurang tepat kali ya, yang ada di masyarakat yang udah menahun jadi mindset umum. Gitu. Terus saya mau bagi-bagi juga manfaat kehadiran ayah, kemudian yang kedua tantangan pengasuhan, bagaimana kita tuh harusnya sadar bahwa tantangan tiap zaman tuh berbeda. Mungkin tema tantangannya sama, tapi tantangan di kenyataannya tuh akan berbeda banget gitu. Kedua, berbagi cerita tentang pengalaman pengasuhan dari orang lain, orang-orang yang saya sempat ajak sharing atau saya dengar ceritanya, atau dari pengalaman saya sendiri. Lalu yang keempat, ini bagaimana nih kalau ayahnya sibuk gitu kan? Ya, naturalnya ayah kan pasti sibuk bekerja, punya kegiatan di luar rumah gitu. Gimana nih, ada apa namanya, tips-tips atau saran-saran atau masukan-masukan buat ayah-ayah yang bekerja gitu, membagi waktu supaya punya kegiatan sama anak sederhana aja, tapi punya impact yang dalam gitu buat tumbuh kembang anak gitu. ini ada para ayah yang sedang menyimak nggak sih? Oh iya. Ada nggak? Tiba-tiba Ada iya. nih. Ada nggak? Adakah para ayah yang sedang menyimak atau dari jauh gitu lihat, atau adakah? Atau ini ibu-ibu semua, para istri Ya, semua? ada nih ayahnya, bareng ibunya. Masya Halo. Allah. Alhamdulillah. Halo. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Reza. Pak Reza. Halo, Pak Halo Reza. Pak Reza. Aduh, seneng deh. Pak Reza ada. Siapa lagi selain Pak Reza? Aduh, seneng banget nih. Jadi Pak Bonik agak. Oh, Mbak Nita, Mbak Nia. Oke ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman ya. Oke. Jadi ini menu hari ini nih kita akan ngobrolin ini ya. Terus, Pak Sandi juga nih kayaknya ya. Pak Sandi ikutan juga ya. Oke. Yang pertama apa nih Pak? Kita ngobrolin tadi kan ada 4. Kita masuk yang pertama nih apa ya? Yang peran pertama, ayah. peran ayah. Oke. Mindset umum peran ayah yang terjadi deh, yang saya lihat tuh, tugas ayah tuh cuma kerja, cari nafkah gitu, berangkat pagi, pulang malam, atau bahkan berangkat malam, berangkat subuh, pulang malam gitu. Jadi tugas ayah tuh udah terfokus di situ aja, rumah tangga tuh udah urusan ibu aja lah gitu. Next, ya itu dia tanggung jawab. Jadi tanggung jawab pengasuhan anak-anak tuh udah akhirnya dilimpahkan ke ibu, karena ayah tuh maunya fokus sama kerjaan gitu. Pulang ke rumah udah capek, maunya istirahat karena udah harus berangkat lagi, udah harus urus kerjaan lagi, bahkan pulang tuh masih bawa kerjaan lagi di rumah gitu, masih lanjut lagi kerja. Jadi pengennya tahu beres gitu. Next ya, nah akhirnya ayah tuh baru hadir ketika ada prestasi. Anak tuh punya prestasi, memuji, wah ini baru nih anak bapak nih gitu. Padahal yang ngurusin ibunya, pontang-panting gitu. Jungkir balik gitu setiap hari ibunya. Terus ada kesalahan, kamu nih gimana sih gitu, bikin kesalahan ini, bapak kan nggak pernah ngajarin gitu. Yang sibuk kan ibunya. Nah itu dia intinya. Tapi hilang, akhirnya bapak tuh hilang pada proses. Bapak tuh nggak ada. Anak tuh ketika butuh bapak, ya bapaknya kerja. Ketika bapaknya ada di rumah, udah siap-siap, udah ngantuk mau tidur, atau anaknya udah tidur duluan gitu. Jadi sama sekali nggak ketemu gitu. Ketemu weekend, belum kalau harus ada hobi, harus nongkrong sama teman, harus lembur gitu, harus kerja tambahan. Akhirnya ayah tuh hilang di proses kehidupan anak gitu. Ayah tuh muncul cuma ya itu tadi poin-poin, ada prestasi atau ada masalah, ayah baru muncul tuh di ujung-ujung itu untuk mengambil apresiasi atau marah-marah gitu, menghukum gitu. Akibatnya anak punya bapak, tapi yang kayak nggak punya ayah aja, karena ayahnya nggak ada dalam kehidupan dia gitu. Jadi nggak punya bapak itu bisa beneran nggak ada sosok bapaknya, atau ada bapaknya sebetulnya tapi nggak hadir gitu ya Pak. Iya betul, nggak hadir.
Nah, ini saya googling artikel, Indonesia itu sekarang di urutan ketiga di dunia negara tanpa ayah gitu. Saya googling negara ya, fatherless itu ya itu tadi dihadirkan ayah, anak yang bertumbuh kembang tanpa kehadiran ayah. Gitu. Ayah, anak punya bapak tapi nggak hadir dalam proses tumbuh kembang dia gitu, tumbuh kembang anak. Saya sempat googling negara di dunia ini ada berapa ya gitu. Ada sekitar 195 negara yang terdaftar di PBB. Bayangin Indonesia nomor 3 gitu. Padahal ada negara-negara dunia ketiga kayak Afrika gitu. Indonesia masih lebih buruk soal pengasuhan ayah daripada negara-negara itu gitu. Itu mengerikan menurut saya gitu. Padahal kita kan hidup lebih enak, lebih baik gitu. Keadaan ekonominya juga lebih baik ketimbang negara-negara itu yang sibuk berperang sana sini gitu. Tapi untuk survei ini kita nomor 3 di dunia gitu. Berarti ini sebenarnya serius banget gitu. Udah mengerikan banget. Ayah-ayah tuh sebenarnya harus segera pulang ke rumah gitu. Jangan membiarkan ini berlarut-larut terus jadi masalah ke tiap generasi gitu, berlanjut ke generasi-generasi berikutnya gitu. Nah, kemudian ini ada manfaat keterlibatan ayah pada anak perempuan. Kebetulan anak saya perempuan dua-duanya, jadi menurut saya ini juga penting banget buat saya dan bapak-bapak yang punya anak perempuan. Gitu. Anak sehat secara psikologis. Gitu. Sekarang ini kan rame masalah isu mental health kan, orang-orang yang punya karir bagus, gitu, kelihatan cemerlang, tapi secara psikologis rentan, sakit. Sebenarnya kalau kita runtut-runtut lagi, itu sebenarnya ujung-ujungnya pasti pengasuhan. Gitu. Masalah-masalah kayak gini tuh, kalau kita teliti lagi, telusuri ke belakang terus-menerus, ujungnya pengasuhan. Pasti ada masalah di rumah, apapun itu. Gitu. Ya, apalagi peran ayah gitu. Kemudian anak memiliki harga diri dan citra yang positif gitu. Jadi anak perempuan tuh penting untuk punya harga diri dan citra positif tentang tubuh mereka gitu. Karena mereka rentan untuk diserang gitu, untuk diserang kamu misalnya dibilang nggak cakep dikit aja mereka kalau lemah gitu, oh aku nggak cakep ya gitu. Atau kalau mereka kurang kasih sayang bapaknya, dirayu dikit sama pemuda begajulan, wow aku ada yang memuji gitu. Bayangin kan anak perempuan kita udah rawat baik-baik, di luar sana ada pemuda begajulan yang tukang mabok, gak jelas hidupnya, ngerayu terus anak kita nempel gitu aja, rela nggak gitu? Perasaan kita gimana gitu? Apa kita oh ya udah nggak apa-apa, nggak mungkin kan gitu. Saya perempuan, anak saya perempuan nggak terima juga gitu anak saya begitu. Tapi ya bapak yang harus, saya sebagai ayah yang harus ngambil tanggung jawab gitu. Anak lebih positif menyikapi tantangan hidup gitu. Sekarang ini saya ya sama istri gitu sering melihat anak-anak muda sekarang itu lemah gitu ketemu tantangan hidup, gampang melo, gampang baper, nggak yang stand up gitu. Banyak kita ketemu kasus-kasus seperti itu gitu. Jadi secara mental nggak siap, nggak kuat menghadapi realita hidup, akhirnya gimana ya, mereka lari ke hal-hal yang nggak positif juga gitu. Nah, sosok ayah ini juga jadi role model anak perempuan ini untuk milih suaminya gitu. Kalau ayahnya baik, positif, hadir dalam pengasuhan, insya Allah biasanya ya mereka akan ketemu dengan laki-laki yang seperti itu karena mereka punya bayangan gitu, punya visi. Oh, aku mau suamiku sikapnya seperti ayahku, sayang-sayang aku, hadir kalau ada masalah jadi problem solver buat aku, membantu ngasih solusi, bukannya marah-marahin, nggak mukulin aku gitu, nggak bentak-bentak. Ya kalau kita pukul-pukul, bentak-bentak, ya pasti insya Allah sekitar ya kemungkinan besar dia akan ketemu suami yang seperti itu karena udah terbiasa dalam hidupnya gitu. Udah di dalam bawah sadarnya dia udah terbiasa kena bentakan, kena pukulan, gitu. Dapat hal-hal buruk dari bapaknya, lihat sikap-sikap buruk bapaknya, dia akan mentolerir hal itu di suaminya nanti. Jadi kalau dia dipukulin suaminya atau dibentak-bentak suaminya, dia akan dalam hatinya, ya dulu aku sama ayahku juga digituin, ya nggak apa-apa kali ya. Padahal itu kan nggak boleh gitu. Kita ayah juga nggak terima anak kita dipukulin sama suaminya, dibentak-bentak. Tapi kita melakukan itu ketika kita mengasuh anak-anak kita gitu. Makanya ayah penting banget untuk terlibat dalam pengasuhan.
Nah, ini untuk anak laki-laki juga penting sekali gitu. Anak meniru ayah dalam tantangan hidup gitu. Ayah kan orang yang visioner gitu, punya visi jangka panjang. Anak laki-laki pasti meniru gitu. Apa namanya sikap-sikap itu karena dibutuhkan untuk memimpin keluarga, di pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus punya visi jauh ke masa depan gitu sebagai laki-laki. Kita yang akan menarik gerbong rumah tangga gitu. Kita yang mimpin. Kalau kita anak nggak punya visi, gimana ya mau menjalani kehidupannya gitu ya. Ya udahlah, yang penting makan aja hari ini gitu. Asal hidup aja. Waduh, gitu. Masa depan makin keras gitu. Nanti mereka nggak punya kekuatan itu, pasti tergulung oleh apa namanya kerasnya zaman gitu nanti mereka. Nah, itu dia, ini lagi anak laki-laki tuh ngelihat ketika bapak tuh ngambil keputusan, merencanakan sesuatu, itu anak akan lihat gitu. Mereka akan belajar, tapi mereka juga akan menemukan kesalahan gitu. Kita sebagai orang tua gitu jangan langsung ketahui salah. Tuh kan bapak udah bilang jangan begitu, kamu maunya begitu. Jangan, tapi ketika salah, nah pelajar, nah ini kamu bikin kesalahan. Sekarang apa yang bisa kita ambil pelajaran ya dari sini ya? Misalnya anak mau ngambil nasi gitu dari kegiatan sehari-hari yang simpel. Anak mau ngambil nasi sendiri, ternyata kebanyakan gitu. Akhirnya, aduh bapak aku kenyang nggak habis gitu. Nah, sekarang kita belajar nih, kalau kamu ngambilnya kebanyakan, berarti kamu nggak bisa ngabisin sendiri kan, kamu nggak kuat perutnya. Besok-besok ambilnya sedikit aja dulu. Nanti kalau mau masih kurang nih Pak, ya tambah lagi aja sedikit gitu, tambah lagi gitu. Jangan langsung ambil banyak, akhirnya terbuang. Itu dari hal-hal kecil di keseharian, anak tuh akhirnya belajar gitu. Mereka memprediksi, mengambil keputusan, terus ngelihat hasil keputusannya gimana, belajar lagi dari hasil itu kayak gitu. Nah, ini mungkin juga bisa apa namanya kayak Bapak tuh kan sebenarnya orang tua tuh nggak harus sempurna gitu ya Pak ya. Iya, Jadi betul. ketika di dalam perjalanan kita ngambil keputusan yang salah gitu ya, atau ada ya jatuh gitu ya, kita gimana, maksudnya sebenarnya sesimpel, bukan yang gimana-gimana sih, misalnya salah ambil jalan, lagi nyetir Iya, salah ambil jalan gitu ya Pak ya. Itu iya. anak-anak juga lihat tuh bagaimana cara kita menghadapi kesalahan-kesalahan itu gitu kali ya Pak ya? Iya, betul. Iya, kita juga emang bukan jadi ayah yang sempurna juga setelah tahu ini gitu. Saya juga masih melakukan kesalahan, tapi anak-anak juga akhirnya melihat gitu Lihat ya. bagaimana saya menyikapi kesalahan itu gitu. Ya. Apakah saya jadi marah-marah, marahin kesal sama istri, gimana sih nggak ngasih tahu jalan gitu. Saya lagi nyetir kan harus ngeliat jalan, kamu kok nggak ngasih tahu? Nggak kayak gitu. Akhirnya anak belajar, oh kalau salah jalan disikapinya positif ya, sikapi yang positif. Apa bisa cari jalan puter atau ikutin jalan itu tapi jadi agak muter dikit. Kita anak-anak jadi belajar gitu gimana kita merespon sebuah kegagalan gitu. Role model dalam memperlakukan pasangan. Nah, ini anak laki lagi-lagi ngelihat lagi nih gitu. Kalau kita sama istri baik, sama istri sayang-sayang gitu. Kalau berkonflik sama istri tetap baik, santun bicaranya gitu, meskipun ubun-ubun mau meledak gitu ya. Tapi di depan anak ya ngomongnya harus baik, perilakunya harus baik gitu, meskipun cemberut. Anak-anak akan melihat gitu, anak-anak akan tahu gitu, akan meniru itu. Ketika anak laki punya pasangan ya dia akan ikutin. Kalau bapaknya hobi ngelemparin barang, ketika ngebanting barang ketika marah, dia akan ikut ngebanting barang ketika marah sama pasangannya gitu. Mukul ya dia akan ikut pukulin istrinya gitu. Jadi penting banget kita memberikan contoh dalam segala hal. Oke. Nah, ini belajar jadi laki-laki maskulin dalam arti positif gitu. Karena kan anak laki-laki itu sering apa namanya orang tua tuh ada sedikit mindset yang keliru gitu. Anak laki-laki tuh harus keras, harus ini. Jadi ketika anak kita berantem tuh biarinlah, namanya juga laki-laki. Anak melakukan kekerasan yang ya meskipun bukan fatal gitu karena masih kecil, tapi dibiarin. Akhirnya citra maskulin tuh salah gitu, ke bawah sampai gede. Jadi anak kalau maskulin tuh harus apa namanya berantem terus, atau bikin onar atau bikin vandalisme, hal-hal yang sebenarnya nggak melanggar norma atau melanggar hukum jadinya gitu. Tapi karena pengen terlihat maskulin di mata teman-teman atau di mata ayahnya, di mata lingkungan,
akhirnya mereka melakukan hal-hal kayak gitu. Itu kan udah banyak terjadi ya sekarang gitu, di geng motor, bahkan yang rame tuh waktu di Jogja tuh Kelitih, yang orang lagi naik motor dikejar-kejar pakai senjata tajam, sampai ada yang meninggal. Itu kan akibat citra maskulin yang salah di dalam mindset mereka gitu. Citra maskulin tuh harus begitu melakukan kejahatan, padahal maskulin tuh bisa yang baik, bisa olahraga atau bisa melakukan kerja bakti, melakukan kegiatan sosial gitu. Banyak hal-hal maskulin positif yang bisa dibangun oleh ayah di anaknya, di mindset anaknya gitu, dicontohkan. Juga mungkin sebenarnya kayak cara jalan, cara Iya. berpakaian gitu Iya, ya Pak ya. betul. Terus habis itu cara ya tadi mengambil keputusan dan lain-lain gitu ya. Iya. Oke, Bapak, ini kayaknya ada apa namanya back sound yang seru nih dari mungkin pintunya ditutup ya? Oh, dari luar ya? Ya, iya. Iya nggak sih teman-teman? Iya nggak sih? Iya, kayaknya mungkin Bapak mungkin biar sepoi-sepoi ya, tapi kayaknya suara dari luar tuh jadi masuk. Gitu. Oh, iya. Oke. Seru ya teman-teman ya. Punten ya Bapak. Jadi pintu ruang kerjanya dibuka supaya sepoi-sepoi angin masuk gitu. Tapi seiring dengan sepoi-sepoi angin masuk, kayaknya suara anak-anak yang lagi weekendan gitu di luar sana juga ikut masuk. Teman-teman masih hadir kah? Halo, masihkah? Nanti kalau ada pertanyaan atau ada apa segala macam boleh ya. Oh, oke, Mbak Kiki masih ya. Mbak Latifah masih, Mbak Umi masih, Mbak Nuki masih. Oke. Soalnya kirain kita ngobrol berdua aja gitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Laika dan Namara, iya. Laika dan Namara lagi di daycare sekarang. Jadi kita alhamdulillah ada daycare di sini yang kami belum cerita tuh ya Pak tentang putusan kami ke daycare nanti ya. Kami akan cerita lagi. Seru deh soal itu juga. Gitu ya. Oke, baik. Lanjut ya Pak ya. Tadi manfaat keterlibatan ayah pada anak perempuan. Aduh, itu merinding banget ya pikirnya. Yang punya anak perempuan kayak saya anak perempuan tuh hati berdesir-desir, tapi juga sekarang kalau dulu kan banyak yang bilang gitu ya, aduh susah ngurus anak perempuan tuh takut gitu. Tapi sekarang nggak laki nggak perempuan sih, ya sama-sama kita mesti berhati-hati dan sama-sama mesti punya ilmu gitu ya, nggak laki nggak perempuan. Oke, nah ini apa nih Pak? Anak belajar satu kata satu perbuatan. Iya, ini penting banget karena children cannot be what they see, children cannot be what they cannot see gitu. Jadi itu menampar sekali nih ya tulisan ini. Anak-anak itu ngelihat semua perilaku kita gitu, ditiru semua apa yang kita lakukan, apa yang kita omongin di depan anak gitu. Semua perilaku kita ditiru semua. Jadi kita emang harus hati-hati dalam bersikap gitu. Anak belajar satu kata satu perbuatan. Maksudnya apa? Jadi kita emang harus punya satu identitas yang utuh gitu. Jangan kita punya identitas. Maksudnya gimana? Jangan kita di luar jadi manusia yang baik. Orang-orang lihatnya, wah Pak Boning tuh baik banget ya, ringan tangan, ngebantu. Kalau diminta tolong ini ngomong santun. Tapi pas di rumah sama anak galak. Laika gitu. Bapak udah bilang ini, marah melulu, galak sama anak, galak sama istri. Nggak konsisten di rumah apa, di luar apa gitu. Anak-anak jadi bingung, nih kok Bapak di rumah kayak singa ya, tapi di luar baik banget gitu, lembut banget. Ini yang bener yang mana nih Bapak saya gitu. Akhirnya dia juga bingung, dia harus bersikap seperti apa, galau, gamang jadinya. Akhirnya anak-anak juga nggak punya identitas, akhirnya begitu juga di rumah. Mungkin di rumah pura-pura baik karena bapaknya galak, di luar begajulan gitu untuk mengekspresikan mencari kasih sayang di luar, karena di rumah nggak dapat, udah pasti kena marah lah sama bapak mah, paling ujung-ujungnya gitu dimarahin, salah mulu, udahlah di luar aja main sama siapa gitu, lebih happy, bisa senang-senang, ketawa ketiwi, sementara balik ke rumah aduh suasananya horor gitu, kayak rumah hantu, pengen cepet-cepet siang aja biar bisa pergi lagi gitu. Oke, dan ini juga terkait sama mungkin kalau kita
mengatakan sesuatu, kita juga, jadi itu bukan cuma Iya, nasihat buat anak gitu kali ya Pak ya, tapi juga betul. harus kita lakukan juga. Iya, iya kalau kita bilang hal yang buruk di luar jangan diikutin gitu. Misalnya kayak merokok gitu. Kalau ada bapak-bapak yang tersinggung, ya saya dulu perokok gitu, tapi sebelum menikah saya udah berhenti gitu. Karena saya merasa nggak ada manfaatnya ngerokok itu gitu. Kalau orang bilang ngerokok itu enak, emang dulu enak, tapi kalau kita lihat-lihat lagi mudaratnya lebih banyak gitu. Akhirnya saya berhenti. Nah sekarang ketika Laika dan Namara lihat Bapak itu orang merokok gitu, saya bisa bilang itu nggak baik nak, itu nggak sehat. Merokok itu kan ada peringatannya di kotaknya kan, kotak rokok. Merokok itu nggak baik, itu bisa menimbulkan sakit jantung segala macam gitu. Saya bisa bilang bahwa merokok itu nggak baik, nah itu nggak boleh dilakukan gitu. Orang-orang tuh harusnya nggak merokok. Akhirnya anak saya kan ngelihat kan, Laika Namara ngelihat saya, bapak saya ngerokok nggak, bau rokok nggak gitu. Kalau ternyata saya ngerokok, meskipun saya ngerokok di garasi atau di luar rumah gitu, kan ada terjadi tidak kekonsistenan di situ, nggak kongruen apa yang saya omongin ke anak, terus apa yang saya lakukan gitu. Saya bilang ngerokok nggak sehat, tapi saya ngerokok gitu. Itu nggak konsisten jadinya gitu. Oke, jadi kita nggak bisa bilang ya itu nggak baik. Jadi Bapak Iya, aja yang begitu, kamu jangan, nggak bisa kayak gitu ya Pak ya. iya betul, nggak Jadi bisa. kalau itu memang nggak baik, anak nggak boleh, ya kita juga nggak boleh gitu Iya ya. betul. Oke, jadi itu sebenarnya juga kemarin kita sempat bahas ya Pak, itu harga diri orang tua juga gitu ya. Kita berani Iya, bilang rokok itu nggak baik, misalnya ini salah satunya contohnya rokok gitu ya. Rokok itu nggak baik, ya berarti kita nggak pengen anak kita merokok, ya kitanya juga jangan merokok gitu ya. Sama iya, seperti mencuri itu nggak baik iya, gitu ya. Ya kita jangan mencuri, nggak bisa kita bilang jangan mencuri, tapi kita juga mencuri gitu ya. Jadi belajar iya, satu perbuatan. Dan teman-teman iya, bisa googling begitu banyak penelitian yang menyebutkan bahwa hasil penelitian itu menunjukkan dampak yang luar biasa buruk dari perilaku tidak kongruen ini gitu ya. iya, Jadi perkataan dan perbuatan orang tua berbeda, bukan cuma ayah ya, ini ibu, orang tua lah, ibu dan ayah itu kalau nggak satu kata, satu perbuatan itu ternyata dampaknya luar biasa buruk. Silahkan iya. di googling gitu ya. Iya, Oke. yang terpenting, yang ini sih yang paling utama menurut saya adalah meskipun misalnya kayak saya ngerokok di luar gitu, anak nggak pernah lihat langsung gitu, tapi ketika anak tahu ternyata saya merokok, legitimasi saya sebagai seorang ayah rusak, Oke. pelan-pelan akan hancur gitu. Anak pada akhirnya ternyata bapak bohong ya, gitu dalam hatinya. Oh ternyata ayah bapak ngerokok, berarti bapak bohong dong selama ini. Oke. Akhirnya omongan saya tuh jadi berkurang ke apa sih namanya Bu, kesahihannya Iya. legitimasinya lah ya gitu. Iya. Oke. Kurang bisa dipercaya, tingkat Iya. kepercayaannya menurun gitu. Tadinya Menurut. 100%, oke gara-gara Bapak ngerokok, oke di 80%. Ntar ini lagi turun lagi. Akhirnya cuma Bapak paling benernya cuma di bagian ini, yang lainnya banyak ngibulnya gitu. Oke. Akhirnya untuk hal-hal urgent anak-anak milih tanya di luar aja lah, paling bapak juga ngibul gitu, paling bapak ngelakuin di luar, akhirnya kita diremehin, disepelein sama anak, karena kita nggak bisa jadi sumber yang terpercaya 100% gitu. Oke. Oke, baik ya, pelan-pelan ya. Ini bukan cuma rokok ya, apapun sih Iya, apapun sebenarnya itu, ya. sebenarnya contohnya salah satu yang gampang terlihat kan itu, tapi Ya. banyak hal lain gitu yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, tapi ketika anak pasti ngerasa, pasti bapak ngelakuin nih gitu, akhirnya dia lihat sendiri, ya mulai tuh legitimasi kita rusak tuh pelan-pelan, akan tergerus akhirnya, anak-anak nggak 100% percaya gitu. Itu akan merugikan karena kita akan kesulitan sendiri pada akhirnya menghadapi anak-anak. Baik. Itu tadi peran ayah, manfaat peran ayah, sekarang tantangan pengasuhan. Iya, Saya tuh tantangan udah pengasuhan. mules aja deh nih kalau udah bagian ini ya. Oke, mangga Pak. Enggak. Ya, satu nilai masyarakat ya. Kita ngerasa banget nih nilai-nilai masyarakat di sini tuh udah kita ya, terutama di perkotaan.
Jabodetabek lah gitu, semakin longgar gitu, nggak kayak dulu bahwa kita bertetangga tuh bisa saling mengingatkan untuk berperilaku anak-anak kita gitu. Saya gitu ditegur, kamu jangan begini, nggak boleh, ini di lingkungan rumah gitu, nggak bagus gitu. Orang bisa ingat. Sekarang tuh ya udah bebas aja, lo gue gitu. Udah kayak gitu, value-nya udah mengarah ke situ gitu. Nilai-nilai yang nggak sesuai sama saya gitu, LGBT, seks bebas, itu udah dipertontonkan dengan begitu vulgarnya sekarang. Orang-orang udah di sosmed, di TV, internet, YouTube, bahkan di keseharian kita bisa dengan mudah anak tuh ngelihat hal-hal kayak gitu. Benar-benar yang semakin banyak hal-hal seperti itu gitu dipertontonkan untuk mempengaruhi anak-anak kita gitu. Emang Jadi mungkin dulu juga ada, tapi dulu sekarang kan tuh ada. kayak semakin longgar gitu ya Pak? Iya, betul, makin longgar. Masyarakat udah nggak terlalu erat ikatannya sih gitu. Terus kejahatan terorganisir juga semakin canggih, metode mereka semakin kompleks untuk menyasar anak-anak kita gitu, narkoba gitu. Dengan berbagai cara mereka mengemas narkoba itu supaya supaya bisa segera dikonsumsi bahkan untuk anak kecil ya. Mereka tuh semakin ngincer tuh anak-anak usia SD gitu sebagai. Jadi mereka cari konsumen tuh dari kecil gitu supaya manjang terus, beli terus gitu. Prostitusi, pornografi, sekarang udah banyak deh itu terselubung, bahkan prostitusi gitu. Banyak anak-anak yang udah terjebak prostitusi, terus perdagangan manusia, human trafficking gitu, penculikan di sana sini untuk dijual lagi. Udah makin Karena jadi bisnis juga ya Pak udah ya. jadi bisnis gitu. Emang realitasnya adalah manusia di bumi ini makin banyak, otomatis lapangan pekerjaan makin sulit. Untuk beberapa orang sulit mencari pekerjaan ya, mereka akhirnya perut kan nggak bisa dilawan gitu, nggak bisa disuruh tahan lapar ya 7 hari, nggak bisa. Mereka harus makan gitu. Mereka pengen orang-orang ini pengen hidup senang, pengen senang-senang. Akhirnya mereka ambil jalan pintas. Gitu. Caranya ya itu, gitu. Cara-cara negatif. Terus gadgetnya jadi sumber masalah banget sekarang itu gadget. Gimana anak-anak usia dini banyak saya lihat udah dapat mengakses gadget, padahal gadget ini ada positifnya gitu. Ketika orang tua mendampingi, tapi ketika dibebaskan begitu saja itu bahaya gitu. Ada sekarang banyak kecanduan game, sosmed, anak-anak di sosmed sering nggak terkontrol posting apa gitu, atau komentar apa di postingan apa gitu, chatting, pornografi, konten kekerasan terselubung, bahkan di YouTube Kids itu juga ada konten-konten kekerasan terselubung sebenarnya gitu, nggak 100% aman. Udah kids gitu ya. Iya, udah kids aman. Itu ada konten yang tokoh-tokohnya kartun yang udah biasa dikenal sama anak-anak, udah familiar, tapi adegannya ada adegan kekerasan, ada adegan seks, ada adegan macam-macam yang negatif yang sebenarnya itu mempengaruhi anak. Ya mereka berusaha mempengaruhi anak-anak sejak dini itu lagi gitu. Untuk memasarkan produk mereka ya mereka harus engage anak-anak yang masih nilainya kepalanya masih kosong nih gitu, karakternya masih kosong gitu. Jadi kalau orang dewasa gini, apaan sih kayak gitu, nggak bener. Kita kan bisa bilang gitu, tapi anak-anak kan enggak. Anak-anak belum punya itu, belum punya filter itu. Nah mereka masukin itu, mumpung otak anak-anak tuh nggak punya filter, dimasukin. Akhirnya itu menempel di bawah sadar dan terbawa jadi perilaku. Akhirnya jadi konsumen mereka gitu. Kemarin kita sempat bahas juga itu ya Pak ya. Jadi kayak kalau dulu tuh kalau kita ngerasa aman, anak di dalam rumah, kita kunci di dalam rumah, itu anak berarti aman. Iya betul. Nggak kayak gitu lagi ya Pak ya. Sekarang nggak kayak gitu. Dulu kan kita nggak punya gadget. Zaman saya kecil nggak ada tuh handphone, internet gitu. Handphone juga baru muncul sekitar tahun 2000-an gitu, yang smartphone aja 2008 setelah iPhone muncul gitu. Baru kesininya bagus. Dulu kan nggak ada. Orang tua ya tinggal kunciin aja di rumah gitu. Sekarang tuh kita ngunciin anak di rumah, dikasih handphone, masuk lewat handphone gitu. Filter orang tua tuh
semakin tergerus gitu. Orang tua tuh semakin bisa terpinggirkan gara-gara gadget itu gitu. Mereka punya akses yang lebih langsung lagi ke anak, lebih direct lagi melalui gadget itu. Jadi anak kita tuh terjamah ya. Jadi jangan Iya. pikir bahwa oh enggak kok anak saya sama saya Iya. di dalam rumah gitu ya. Tapi ternyata anak kita tuh terjamah dengan melalui gadget dengan itu internet gitu. tadi. Ya. Oke. Pendidikan ini pendidikan juga yang termasuk saya soroti ya, karena saya ngerasa pendidikan sekarang ini semakin berat ya gitu. Anak ketika usia dini aja belum masih usia prasekolah itu udah dikejar-kejar bisa baca tulis gitu. Saya sempat sama istri itu karena dengar cerita, masa sih pendidikan sekarang tuh seberat itu gitu. Karena saya dulu SD kelas 1 bukunya tuh masih yang ini Budi gitu. Ini Ibu Budi, itu buku kelas 1 gitu. Saya iseng nge-Gramedia. Saya ambil buku kelas 1, saya buka bagian awal udah langsung ada karangan panjang, paragraf gitu. Paragraf cerita panjang dan pertanyaannya itu diambil dari paragraf itu. Jadi misalnya siapa yang memetik buah. Menurut saya itu untuk kelas 1 baru anak-anak baru kelas 1 itu sangat berat gitu. Saya kalau dulu SD langsung belajar itu, saya akan di kelas 1 sekitar 5 tahun sendiri gitu karena saking iya, saya baru belajar baca itu di SD gitu. Sebenarnya mungkin lebih ke dengan yang berat itu, terus akhirnya orang tua jadi betul. semakin stres gitu ya Pak ya? Iya, akhirnya kan ketika beban pendidikan berat, anak-anak dituntut harus bisa semuanya, gitu. Otomatis kan guru ngelapor ke orang tua, Bu, anaknya belum bisa baca nih, belum bisa ngitung, coba diajarin lagi di rumah. Bu, PR mata pelajaran kalau 5 semuanya ngasih PR, berarti kan malam itu setelah pulang ke sekolah ada 5 PR yang harus dikerjain gitu. Akhirnya anak-anak stres, orang tua stres neken anak ditekan guru, ditekan sekolah, ditekan orang tua, stres juga. Akhirnya apa? Jiwa anak tuh rusak gitu. Mereka ngerasa kok hidup aku masih kecil berat banget ya gitu. Aku dimarah-marahin, aku ditekan, aku dianggap bodoh, diteriakin karena aku nggak bisa ini gitu. Padahal harusnya belajar itu menyenangkan ya gitu. Pentingnya orang tua juga mengedukasi diri ya Pak ya. Iya, padahal harusnya katanya pendidikan itu untuk membangun karakter bangsa, membangun karakter manusia. Kok caranya begini ya gitu. Jadi kalau melalui pendidikan aja itu udah merusak, gimana masa depan mereka gitu. Apakah makanya nggak usah aneh kalau banyak nyontek. Anak-anak belajar mau ujian hafal, wah jawab bisa, selesai ujian lupa semua, nggak ada yang inget gitu. Akhirnya tujuan pendidikan itu nggak tercapai gitu. Akhirnya tujuan pendidikan adalah meraih nilai, dapat ijazah, sedangkan membentuk karakter, membentuk manusia yang bisa berpikir kritis, logis, runut, bisa menyampaikan ide-ide, menyampaikan solusi, itu nggak tercapai gitu. Karena dikejar oleh tuntutan nilai, tuntutan kelulusan, tuntutan dilihat baik, nilai baik sama orang tua, sama guru, dianggap pinter. Cuma sebatas itu, tuntutannya sesimpel itu gitu. Padahal harusnya tujuan pendidikan tuh lebih dari itu. Gitu. Nah, bagaimana menjawab tantangan pengasuhan tersebut? Ya kita sebagai ayah kita harus menyadari bahwa tantangan tiap zaman berbeda. Kita nggak bisa, Bapak dulu begini, dulu kecil begitu, sekarang jadi orang kok. Sekarang bisa kerja kok, bisa sukses, bisa punya kerjaan bagus, bisa beli rumah, beli kendaraan, bisa nyekolahin kamu, ibu bisa Bapak beliin baju bagus, barang-barang bagus. Kamu pasti bisa, nggak bisa begitu. Masanya udah berbeda, tantangannya berbeda. Gitu. Yang pasti tantangan anak-anak kita makin berat, makin sulit. Gitu. Terus ya itu tadi dulu nilai di masyarakat masih dipegang teguh. Orang tua kita tuh masih kenal sama tetangga sampai yang ujung-ujung sana gitu. Masih ngobrol gitu. Orang
ibu saya di kampung, di rumah di dekat di Ciputat tuh di kampungnya masih kenal. Ini anaknya ini bapak itu. Siapa itu ya anak? Ini anaknya Pak RT, anak ke Pak RT siapa? Pak RT-nya siapa? Saya aja nggak tahu Pak RT di rumah ibu saya gitu. Terus belum ada gadget, harus informasi terbatas gitu. Kita harus informasinya dulu masih sedikit, jadi nggak banyak distraksi gitu, nggak banyak gangguan. Jadi ya udah kita bisa fokus gitu ngejar ini, ya udah kita kejar. Kalau anak kan, wah ntar ada informasi, ayo apa tentang healing atau apalah, influencer apa ngasih info ini yang akhirnya tujuan mereka tuh ntar deh belok sini dulu, ntar deh belok sini dulu gitu. Akhirnya ngejar ke lurus itu penting. Nah, susah gitu. Terus budaya kolektif tereduksi dari budaya individualistis ya. Kita lihat kan sekarang gitu. Bahwa sekarang tuh orang makin individual, makin ya udah gue gitu. Nggak lo terus sama orang yang nggak kenal juga kita nggak, kita banyak prasangka gitu. Aduh, jangan-jangan copet, jangan-jangan mau nipu nih, jangan-jangan mau ngebius gue nih, jangan-jangan mau nyulik. Jadi banyak prasangka gitu karena budaya individualistisnya udah sangat makin kuat gitu di masyarakat perkotaan. Ya udah berarti tugas kita adalah mulai dari keluarga gitu. Kita bisa melakukan itu dari keluarga. Emang nggak ada cara lain menurut saya, ya harus dimulai dari keluarga. Karena di keluarga kan kita ketemu setiap hari, kita hidup bersama-sama. Dan kita nggak bisa berharap kepada regulator gitu, pemerintah. Dalam artian gini, pemerintah tuh punya banyak hal yang harus dikerjakan, banyak prioritas gitu. Mungkin pengasuhan apa pemberdayaan keluarga juga jadi salah satu prioritas pemerintahan. Cuma mereka banyak tugasnya gitu. Banyak sekali yang harus dikerjakan untuk memenuhi menyejahterakan rakyatnya gitu, dan itu juga belum tentu berhasil gitu, banyak tantangannya mereka. Akhirnya yang penting-penting dulu tuh gitu. Jadi kita nggak bisa maksa regulator untuk ini dulu Pak kerjain nih, ngurusin pengasuhan, ngurusin ini susah gitu, mereka terlalu banyak kesibukannya. Jadi anak kita kita harus keburu lamaran ya Pak ya. Iya, anak kita keburu gede gitu, butuh bertahun-tahun untuk merumuskan kebijakan, untuk eksekusi kebijakan itu, mensosialisasikan gitu. Anak kita Jadi udah jangan keburu gede. bergantung sama pihak lain, ya udah kita mulai duluan aja gitu ya, karena ini kita tahu efeknya akan panjang banget gitu dan penting banget, ini krusial buat kita, jadi segera dimulai aja Iya, gitu ya Pak ya. betul. Yang dan dipimpin oleh ayah gitu. Kita kan kepala keluarga ya gitu. Kita pemimpin perusahaan nih, keluarga nih kalau diibaratkan perusahaan, kita direkturnya gitu, CEO-nya. Ya kita yang harus mulai, kita yang harus punya inisiatif gitu. Oke. Nah, itu ya, lakukan sedini mungkin. Oh, oke. Oh, ini. Salah Nah. ya. Nah, gimana tuh Pak? Nah, ini yang pertama ya, kita buat visi misi keluarga gitu. Bapak bikin visi misinya mau apa, nanti keluarga kita gitu. Tiap keluarga kan pasti ada perbedaan lah. Kita diskusiin sama pasangan kita, sama istri, Bu. Bapak tuh mau membawa keluarga ini nanti begini loh di masa depan. Ibu kita berdua begini, anak-anak begini gitu. Kita obrolin tuh sama-sama sama istri. Kemudian kita identifikasi dia problem sama solusinya gitu. Nih, Bapak kan kerja gitu. Bapak otomatis banyak di luar, pagi berangkat, baru pulang sore atau malam. Gimana nih Bu, kita bagi-bagi perannya nih, Bapak ntar gimana, Ibu gimana gitu. Ibu butuh support apa nih ketika banyak menghabiskan waktu sama anak-anak gitu. Kemudian diskusi gitu, bukan cara saling mendukung itu tadi. Kita jangan, udah Bapak sibuk gitu. Ibu lah enak banget Bapak sibuk, Bapak ini dong. Jangan jadi itu, tapi ayo ini situasinya begini, kita temukan solusi nih, saling dukung nih, biar sama-sama enak gitu. Kalaupun berat, di istri banyak beratnya, tapi gimana suami mengurangi stres istrinya gitu, berat istrinya gitu. Terus lakukan sedini mungkin sekarang juga gitu. Ya mumpung anak-anaknya masih kecil, masih baru punya anak gitu, ya udah langsung gitu. Eksekusi itu harus dari sekarang gitu. Nggak bisa nunggu ntar aja deh,
anaknya gedean dikit nggak bisa, karena semakin value-value itu kan harus ditanam sejak kecil ya gitu, supaya bisa berasa di masa depan gitu. Kayak kalau kita baru mumpung ya itu tadi anak-anak tuh masih kayak kosong aja gitu, masih lagi ke komputer tuh masih bisa diinstalin macem-macem gitu. Waktunya tuh waktu usia dini gitu. Kalau nanti kalau udah gede baru kita mau mulai terlibat dalam pengasuhan, ya pasti banyak apa ya? Effortnya lebih gede Effortnya ya. lebih gede gitu, banyak tantangannya, challenge-nya karena anak udah terbentuk gitu. Kalau istri saya di seminar tuh kayak semen, istilahnya tuh pakai semen. Kalau semennya masih basah kan enak mau bentuk apa aja gitu. Tapi kalau semennya udah kering, ya udah terpaksa diketok-ketok dulu, ini agak susah gitu, banyak usahanya, effortnya lebih berat gitu, lebih Jadi makan waktu. mulai sekarang gitu ya Iya, Pak ya. iya. Oke, jadi caranya dengan membangun Dengan ikatan membangun emosional. ikatan emosional yang kuat gitu. Ini penting banget, ini kayaknya base relasi orang tua sama anak nih, ikatan emosional yang kuat menurut saya ya. Kita nggak punya ikatan emosional sama anak, terus mau ngobrol, mau deket-deket, mau nasehatin anak, mau ngasih value ke anak, gitu, mau jadi sumber solusi buat anak, sumber keamanan buat anak, itu nggak bisa kalau kita nggak punya role model, ikatan emosional yang kuat sama anak gitu. Kayak Nggak kita pernah sama hadir, nggak pernah terus hadir nggak gitu. pernah hadir. Kalau hadir marah-marah, terus mau didengerin tuh kayaknya susah Iya, deh. iya bener. Ya, kayak normalnya kayak kita aja, kalau kita lagi punya masalah, terus ada orang yang nggak deket sama kita, lu punya masalah bro, ini gue punya saran. Pasti, apaan sih lu ngomong aja gitu. Anda siapa? Iya, lu siapa nggak tiba-tiba ngasih gue saran. Gitu. Yang ada kita kesel kan ya, gitu. Anaknya juga pasti begitu gitu. Apaan sih bapak nggak pernah marah-marah mulu, bekerja mulu, nggak pernah happy nggak pernah ngajak aku seneng nasehatin gitu, nggak mau gitu, nggak mau dengerin, paling juga ujung-ujungnya nyeramahin gitu, ujung-ujungnya ngomel. Pasti anak juga males gitu. Itu udah jadi base kita, gimana kita mau menanamkan value, mau jadi role model, kita harus punya ikatan emosional gitu. Kalau kita jadi role model tapi nggak punya ikatan emosional, anak juga akan kurang percaya ya. Emang beneran bapak begitu? Jangan-jangan di rumah doang, di pura-pura nih gitu. Karena banyak banget yang bisa dijadiin role model ya di luar Iya, sana sekarang, kayak di luar sana. artis-artis, Benar. apa semua segala macam gitu. Itu kan dia bisa jadi role model karena punya ikatan emosional juga gitu ya Pak ya betul, gitu. iya. Nah, jadi ditiru sama anak apa segala Iya. macam. Nah, kalau kita nggak punya itu, nanti gimana dong ngefilternya gitu ya. Tuh. Lalu apa akibatnya jika Akibatnya jika ayah tidak hadir alias mangkir, ya apa tuh? Nah, ini ya itu kita tadi. Coba dilihat, mungkin teman-teman nanti bisa ingat-ingat tadi tantangan pengasuhan saat ini gitu, yang mereka hadapi gitu. Semoga sih nggak sampai kejadian mereka kecebur di masalah itu ya gitu. Tapi kalau kita nggak hadir ya kita harus siap-siap gitu. Siap-siap anak-anak kita terlibat masalah berat dalam hidupnya, kita harus nolongin mereka, kita harus dalam tanda kutip memperbaiki mereka. Itu butuh effort yang menurut saya, kalau saya dengar cerita teman-teman, cerita orang itu dari istri saya, aduh jangan sampai nih begitu, kayaknya saya nggak punya tenaga, udah nggak punya tenaga, nggak punya uangnya juga, itu effortnya sulit luar banget gitu. biasa ya. Oke, wah ini ada pengalaman saya sendiri. Kenapa nih Pak ya? Kan kalau tadi kan itu ya, kalau kita kan anaknya cimit-cimit nih ya Pak ya. Iya, kalau anak saya kan masih alhamdulillah masih kecil-kecil ya. Jadi saya belum punya pengalaman kayak Om Roni Fatina Sarani yang sangat luar berat biasa. sih. Itu luar biasa sih. Itu Bapak makanya nggak tahu, saya kalau dikasih cobaan seberat itu jangan sampai deh, saya minta sama Allah. Sampai ya, maksudnya. Itu terlalu berat sih. Anak saya 2, saya punya anak 2, Laika dan Amara.
dengan jarak usia yang 7 bulan, Map. Cukup masih dekat lah ya. 17 bulan, Pak. 17 bulan ya. 17 bulan. Minum dulu mungkin, Pak. Minum dulu ya biar tarik nafas dulu ya. Maaf ya, Bu. Saya nggak biasa jadi enggak. Ini lancar loh. Lancar kan ya, teman-teman lancar ya? Lancar tuh katanya. Bu, aku tuh kan nggak biasa ngomong di depan. Ini lancar kok. Alhamdulillah. Ya kan teman-teman ya. Dikasih kemudahan. Iya. Tuh katanya lancar. Tuh lancar ya. Oke Pak, iya. Jadi punya anak saya, 2 anak timid, jarak 17 bulan. 17 bulan. Saya tentunya merasa bahagia ya. Nggak mungkin lah Bapak nggak merasa bahagia punya anak gitu. Tapi emang secara fisik dan psikis terkuras banget gitu ngurus anak. Saya nggak ingin berpura-pura bahwa lancar banget loh jadi bapak itu yang terlibat pengasuhan, mulus gitu, nggak ada hambatan, anak-anak nurut. Itu tapi bohong. Yang ada kan ya namanya anak-anak ya, mereka hanya bersikap sebagai anak-anak gitu. Mereka ya tantrum, mereka ya nggak mau dengerin. Kadang-kadang ya mereka hanya bersikap seperti anak-anak gitu. Tapi yang penting adalah membangun komitmen dengan pasangan gitu ketika terlibat dalam pengasuhan. Apa tuh Pak? Nah ini yang pertama nih, saya sama istri tuh tag team gitu. Kita selalu diskusi ini, siap-siap nih ya kalau aku udah kewalahan, misalnya istri saya udah kewalahan, udah mulai panas nih, udah alarm. Oke, anak-anak sini main sama bapak. Gitu. Istri masuk nada-nada main nada-nada tinggi gitu ya Pak. Udah mulai Laika Namara, Laika Duhayu. Oke Bu, masuk kamar dulu. Rebahan dulu. Main dulu sama bapak nih, kita main dulu. Gitu juga kalau udah, ayo Laika cepat gitu. Namara. Udah. Bapak ngopi dulu sana. Bikin es kopi dulu. Gitu. 2. Pikirin ibu juga ya. Kayak tenangin diri gitu. Maksudnya saya berusaha ya gitu. Maksudnya membangun komunikasi gitu, membaca tanda-tanda gitu. Kita berlatih membaca tanda-tanda ketika salah satu udah mulai kewalahan, oke, diambil alih dulu nih anak-anak, ditarik dulu ke sini gitu sama ibunya atau sama bapaknya. Jangan, supaya nggak menumpuk dan akhirnya kelepasan gitu. Gitu. Kita usahakan gitu untuk supaya bisa membaca tanda-tanda itu. Nah, kalau ada sesuatu segera berdiskusi untuk konsolidasi, cari akar masalah dan solusi. Kalau ada gelagat-gelagat nih di anak nih yang kelihatan kok dia berbeda ya dari biasanya. Ada masalah apa ya gitu? Apakah dari kitanya nih gitu yang perlu melakukan sesuatu gitu? Segera tuh diomongin sama istri gitu. Misalnya kayak yang sebelum paling deket ini kita sibuk kerja nih berdua gitu. Jadi yang kami lihat tuh Laika, terutama Laika ya yang udah mulai ngerti itu, dia jadi gampang marah, gampang tantrum gitu, keselan gitu. Kalau nggak mau nurut tuh nggak sebel gitu. Saya langsung diskusi, ini kenapa ya kok nggak biasa-biasanya kayak gini, dia niru di mana, kita runut-runut, oh kita berdua kayaknya terlalu sibuk deh Pak gitu. Kita kerja terus ya gitu, kita lupa main sama anak-anak gitu, kita ada dekat mereka tapi yang kita omongin kerjaan terus, kita nggak berinteraksi tanpa distraksi sama mereka gitu. Kayaknya nih kita harus ubah nih gitu, karena Laika udah terpengaruh gitu. Padahal itu durasinya bukan kerja yang berbulan-bulan gitu, itu pendek tapi Laika mulai berasa gitu. Karena ya udah kita komitmen kalau anak-anak pulang dari daycare, kita stok kerjaan, taruh handphone, udah kita main sampai mereka ketiduran gitu, sampai mereka tidur malam. Ya udah saya main apa aja gitu, istri saya juga apa aja gitu. Pokoknya kita seru-seruan aja berempat supaya mereka terisi terus gitu. Mereka terisi tangki cintanya, mereka merasa dekat sama orang tuanya, diperhatikan, kasih sayang, curahan kasih sayangnya cukup. Ya alhamdulillah gitu. Itu kerasa perubahannya di Laika juga. Dia jadi lebih ceria lagi, lebih happy lagi. Dia yang suka nyanyi-nyanyi
berjam-jam itu muncul lagi gitu. Sedih ya waktu itu ya. Sedih, waktu iya sedih. ngerasa. Saya sempat ngerasa sedih gitu. Kok gini ya, jadi kayak gini ya, marah-marah. Oh ternyata emang ya itu tadi pentingnya kalau kita ngelihat tanda-tanda sesuatu tuh segera diskusi, konsolidasi, cari akar masalahnya, kita runut-runut gitu. Jangan langsung, ini pasti niru di luar nih gitu. Jangan kita langsung ngambil konklusi tanpa ada analisis dulu gitu. Atau yang lebih parah lagi, marahin anaknya gitu. Kan kasihan. Terus bagi tugas agar ayah lebih banyak bonding gitu. Ya saya anak tuh kan secara natural tuh kan lebih dekat ya sama ibu gitu. Hamil di perut ibu 9 bulan gitu. 9 bulan lebih. Lahir nyusu sama ibu 6 bulan, digendong, disusuin. Otomatis terus anak tuh emang udah pasti dekat gitu, terkoneksi erat sama ibunya. Nah, bapaknya harus berusaha lebih kuat supaya punya koneksi yang bagus sama anak gitu. Caranya gimana ya? Kita harus punya kegiatan-kegiatan bersama anak ya, yang paling gampang gitu. Misalnya mandiin kalau anak-anak saya masih kecil, ya udah mandiin, saya yang mandiin gitu supaya saya punya kegiatan yang seru sama anak itu. Mandinya yang main-main, ayo kasih bola atau ambil ngapain, sampoin, sabunin gitu. Jadi anak-anak tuh punya kegiatan yang dilakukan pasti sama bapaknya gitu. Kegiatan-kegiatan simpel gitu, sederhana, tapi punya makna gitu untuk meningkatkan ikatan emosional sama anak. Terus istri memberikan kepercayaan penuh dan tidak banyak mengoreksi gitu. Istri saya alhamdulillah gitu. Kalau ngelihat saya berkegiatan sama anak nggak terlalu yang gimana-gimana gitu, nggak yang jangan Pak, jangan ini, jangan itu. Kalau gitu kan pasti males juga, ya udah sama kamu aja deh anak-anak. Pusing juga kok lagi main-main kok kamu komentar terus gitu. Biarin aja gitu selama masih dalam batas-batas norma dan keselamatan, nggak apa-apa gitu. Lakukan aja, biarin aja ayah membangun bonding sama anaknya. Terus terakhir, bagaimana Pak dengan ayah yang sibuk? Bagaimana dengan ayah sibuk gitu? Saya nggak mau menutup mata, emang situasi setiap ayah kan beda-beda gitu. Saya bisa kerja di rumah sama istri, tapi kan ada ayah-ayah lain yang harus ngantor, harus dinas gitu. Harus kerja di luar rumah lah gitu dengan durasi yang panjang. Tapi apakah benar-benar sibuk 24 jam gitu? Apakah benar-benar 24 jam itu buat kerja aja gitu? Enggak juga kan sebenarnya gitu. Kita breakdown aja waktu gitu. Kerja berapa jam? Misalnya 8 atau 9 jam. Terus apakah kita masih sempat ngopi, nongkrong di kafe sama teman-teman gitu? Terus apakah masih sempat juga ngurus hobi gitu? Terus apakah bisa ngobrol di grup WhatsApp, misalnya grup WhatsApp bapak-bapak itu kan seru kan? Itu ledek-ledekan atau ada tema bercanda-bercanda lama gitu. Teman kantor Teman gitu kantor, ya. teman kuliah dulu, teman apa gitu. Banyak lah grup WhatsApp ya. Grupnya. Terus apakah masih bisa main game nih? Ada nggak bapak-bapak yang masih bisa main game? Gitu. Kalau saya udah nggak bisa. Curhat Bapak. Kalau bisa masih scrolling di sosmed gitu. Scrolling lihat Instagram, Facebook, atau pokoknya bermain di handphone lah, melihat layar itu, scrolling di layar handphone. Terus kalau itu masih bisa, yuk kita tanyakan sendiri gitu. Apa sih yang paling berharga buat seorang ayah gitu? Pasti jawabnya anak. Kalau kita masih bisa yang di list atas itu semua, masa nggak bisa sih ngeluangin waktu buat anak, ngasuh anak gitu. Karena sebenarnya kebutuhannya nggak sepanjang itu gitu. Kalau saya karena di rumah kelihatannya kayak saya ngurusin anak terus gitu. Tapi untuk bapak-bapak yang bekerja sebenarnya kebutuhannya 2 kali 20 menit sudah dalam sehari itu udah cukup. Bisa dilakukan pagi dan malam gitu. Pagi sebelum berangkat, malam sebelum anak tidur gitu.
singkat namun bermakna gitu. Dan yang penting ini nih, jauhkan diri dari distraksi saat bersama anak gitu. Jangan, terutama handphone kan, distraksi kita kan sekarang handphone gitu. Ada kerjaan masuk gitu. Bos nanya atau teman kerja nanya, itu di offin dulu lah gitu. Taruh dulu handphonenya 20 menit, nggak akan bikin kiamat gitu kantor. Ini anak-anak nih butuh kita gitu. Masa sih masih nggak bisa juga gitu. 2 kali 20 menit itu nggak berasa gitu. Kalau kita scrolling sosmed tuh setengah jam aja nggak berasa. 20 menit tuh sebentar banget. Gitu. Apalagi buat main game atau buat ngopi-ngopi. 20 menit tuh kayak baru duduk, baru nyeruput sebentar tuh udah harus pindah lagi atau berangkat atau kerja lagi gitu. Baru sebentar ngopi udah harus ini. Gitu. 2 kali 20 menit tuh bisa gitu. Kalau sampai nggak bisa juga berarti yuk kita cek prioritas kita apa yang sebenarnya di hidup ini gitu. Jangan kita bilang, aku pengen anak aku hidup nyaman, hidup ini. Bener pengen anak hidup nyaman. Anak kecil itu yang dibutuhin paling utama adalah kasih sayang bapaknya gitu. Masa sandang pangan terpenuhi, papan terbutuhi, tapi jiwanya kosong gitu, hampa. Kan kasihan. Tantangan hidup mereka tuh akan sangat berat. Kalau mereka berangkat dari rumah dengan jiwa yang kosong, mereka akan menghadapi realitas tuh dengan apa ya? Kayak perang tuh bawa sendok aja. Sementara tantangan hidupnya tuh musuh yang bawa senjata lengkap gitu, bawa pistol, bawa tembakan, bawa rudal. Anak tuh perang cuma bawa sendok garpu, mau ngapain gitu. Mereka akan tergulung. Mereka akan kalah dengan jiwa-jiwa yang kosong itu. Mereka akan terbawa arus gitu. Coba dicek gitu, apakah mungkin berarti kalau emang prioritas anak tapi kegiatannya kayak terlalu banyak, mungkin perlu di manajemen waktu gitu. Coba kita urutin lagi nih. Oke, mungkin game stop dulu kali ya gitu. Makan waktu sejam, lumayan kan dipakai buat sama anak gitu. Atau mungkin pulang kantor, ayo lebih cepat pulang supaya masih sempat ketemu anak-anak, nggak udah keburu ketiduran gitu. Atau kalau berangkat bisa lebih siang, ya udah pagi-pagi olahraga dulu sama anak, bercanda dulu sama anak gitu, cuci mobil sama anak, sepedaan sama anak, atau keliling klaster aja sama anak, jalan kaki gitu. Itu udah punya nilai. Atau ya kalau nggak bisa banget 2 kali 20 menit, paling nggak 20 menit lah sehari gitu ya Pak ya. Maksudnya kita punya 24 jam, terus masa sih 20 menit sehari juga nggak bisa juga. Ya kalau sampai nggak bisa juga berarti kan ya tadi ya, ada sesuatu yang mesti kita cek lagi. Betul. Entah prioritasnya dicek lagi, entah kemampuan mengelola waktunya yang dicek lagi gitu ya Pak ya. Iya, karena apapun yang terjadi sama anak, yang harus dikoreksi pertama tuh orang tua. Orang tua yang harus mengkoreksi diri sendiri gitu. Orang tua harus yang sadar apa yang salah sama saya sampai anak saya begini gitu. Anak begitu kan nggak mungkin dia begitu sendiri. Dia ngeliat gitu, dia merasakan kebutuhan yang nggak dipenuhi orang tuanya, dia begitu. Berarti yang harus berubah siapa? Orang tuanya, bukan anaknya. Gitu. Orang tuanya harus berubah memenuhi kebutuhan anaknya. Nggak bisa kita suruh anaknya yang berubah. Nggak bisa, harus orang tuanya yang berubah. Di mana-mana seperti itu. Gitu. Wah, ada tips kegiatan. Tips kegiatan ya bisa mulai dari yang kita suka gitu. Kalau misalnya bapak suka sepeda, ya anaknya diajak ikut sepedaan pagi-pagi gitu, muter-muter klaster aja 20 menit gitu. Atau suka cuci mobil, ya anak ikut main air, siram-siram. Ya, emang nggak akan bersih, Mbak. Emang nggak akan bersih gitu. Tapi value-nya bukan di situ, bukan bersihin mobil, tapi value-nya kebersamaan, main air, siram-siram gitu. Atau main yang simpel-simpel aja lah gitu. Kemudian ya itu kegiatan yang nggak repot mikir gitu. Bapak-bapak kan kerja sibuk gitu mikirin, aduh ntar meeting lagi, ntar mesti ngerjain project ini, masih mikirin kegiatan yang apa namanya art and craft, aduh keburu meledak kepala gitu. Bisa nggak yang Pak, contoh kegiatan bisa, yang nggak repot mikir apa Pak? Iya, saya malas mikir, ya gampang main kuda-kudaan aja.
gitu. Saya sama anak-anak. Ya udah tinggal saya nunduk gitu. Ayo naik. Ya udah joget-joget main kuda-kudaan pada jatuhan. Naik lagi kuda-kudaan gitu. Simpel kan, nggak harus mikir gitu. Cuma butuh tenaga dikit gitu. Main setengah jam. Mereka juga seneng gitu, naik jatuh diulang-ulang, ketawa-ketawa. Udah happy sama-sama. Nggak repot mikir gitu. Di kasur aman gitu. Paling ibu aja senewan. Lihat anak. Pernah nggak lihat aja. Biasanya istri saya senewan kalau udah anak-anak kuda-kudaan sambil jatuh-jatuhan dari punggung. Gitu. Terus, Gitu, nggak usah repot mikir. Terus cari tahu apa yang disukain anak gitu. Anaknya lagi suka mobil-mobilan gitu atau suka masak-masakan. Ya udah gitu. Kita belajar tentang menu masakan, belajar bikin kopi. Misalnya kebetulan anaknya lagi tertarik kayak gitu, ya udah. Aduk-aduk. Ya udah kita bisa, ya udah bapaknya suka bikin kopi, suka ngeteh, ya udah. Nah, kamu yang ngadukin ya gitu. Kamu tuangin gitu. Akhirnya anak kan merasa berharga gitu. Wah, aku bisa bikinin teh sama kopi buat bapak gitu. Bapaknya juga, waduh terima kasih ya Nah, udah dibikinin teh. Bapak senang banget loh. Bapak mau berangkat kerja, kamu yang bikinin teh, bapak jadi bahagia, jadi semangat gitu. Ajak ngobrol. Nah, ini menarik nih, ajak ngobrol. Gimana tuh Pak ajak ngobrol? Ajak ngobrol. Bapak kan sebenarnya ya ajak ngobrol tuh bisa ngobrolin macam-macam sebenarnya, dari yang dadakan aja yang kelihatan kayak cicak ada di dinding atau kayak kucing naik pagar, itu bisa jadi bahan obrolan. Orang naik motor nggak pakai helm itu bisa jadi bahan obrolan. Wah, itu bagus nggak Kak kalau pakai naik motor nggak pakai helm? Wah, nggak bagus tuh Pak, bahaya. Iya bahaya. Nah, itu jadi panjang gitu. Hal yang kelihatan aja gitu. Kemudian bacain buku gitu, bacakan buku. Itu udah paling penyelamat padahal penyelamat. Kalau udah malas ngapa-ngapain gitu, ya udahlah ambil buku aja. Padahal saya sendiri nggak suka baca buku gitu. Saya jujur aja, saya bukan orang yang gemar membaca buku gitu. Tapi solusi ini, tapi anak-anak saya, karena saya paksain dan istri saya juga selalu mengencourage bacain buku buat anak untuk membangun bonding, akhirnya anak-anak jadi suka buku, bondingnya juga jadi bagus. Anak-anak kalau ngambil buku, Pak bacain, padahal kayak, aduh saya lagi ya kan ada ibu. Tapi yang dicari Bapak karena memang dicari saya terus gitu, buku, karena iya saya juga baca buku juga nggak ngikutin teknis baca buku mendongeng pada umumnya gitu yang secara baku gitu. Istri lebih paham lah gitu tentang membacakan buku, read aloud. Kalau saya lebih jadinya ngebanyol gitu di buku, gambarnya apa, jadi muncul tema lain. Jadi yang kata-kata yang di buku itu cerita nggak saya bacain, tapi saya jadi bahan dari bikin cerita sendiri gitu yang lucu-lucu gitu. Anak-anak seneng aja gitu, mereka percaya aja gitu. Kayak misalnya di buku itu ada gambar pohon, Pak ini pohon apa sih? Oh ini pohon rambutan, kok nggak ada buahnya gitu. Padahal ceritanya bukan tentang pohon itu cuma hiasan aja, desain tambahan di buku itu. Ceritanya tentang anak kecil lagi niup bubbles gitu. Bukunya yang saya nggak bawa gitu. Tapi ada gambar pohon di background. Jadi pohon apa? Rambutan. Mau rambutannya nggak ada? Iya, dimakan sama si Cican. Udah habis tuh. Emangnya nggak sakit? Iya, sebenarnya nggak boleh Kak kalau makan buah banyak-banyak. Nanti perut sakit, jadi mencret. Terus jadinya nggak makan nasi, dia nggak minum susu. Jadi panjang, itu nggak dari satu halaman itu saya nggak ngebalik-balik lagi, udah ngobrolin tentang pohon itu yang sebenarnya background aja gitu. Atau yang itu Pak, yang Bu Hajah. Oh iya, ada buku lagi tentang belajar kalimat thayyibah gitu. Assalamualaikum gitu. Belajar assalamualaikum. Jadi setiap ketemu orang tuh assalamualaikum. Jadi di gambar itu ada dua karakter gitu. Yang satu berjilbab, ibu-ibu berjilbab, dua ngobrol ya. Udah jadi ngobrol aja, assalamualaikum Bu Haja, mau kemana? Ini Bu mau ke pasar beli sayur. Oh hati-hati Bu Haja. Sebenarnya itu nggak ada di cerita. Saya ngarang-ngarang aja gitu. Yang penting kan membangun keikatan, bonding sama anak gitu, kebersamaan itu yang penting gitu. Jadi anak tuh baca buku tuh seru ya gitu sama bapak. Akhirnya saya dulu yang dicari baca buku gitu. Wah ini ditunggu-tunggu nih sama istri-istri nih kayak ini jangan lupa
isi tangki cinta istri. Apa tuh Pak maksudnya Pak? Ya, menjaga keharmonisan hubungan dengan istri itu penting gitu. Salah satu bentuk peran ayah dalam pengasuhan gitu. Karena kalau istri kan banyak terlibat dalam pengasuhan ya, gitu. Banyak sebagian besar interaksi langsung tuh sama istri. Kalau hubungan kita nggak harmonis sama istri, otomatis dampaknya ke anak. Istri stres, istri merasa nggak bahagia, otomatis istri juga nggak maksimal mengasuh anak-anak kita gitu. Selain anak juga ngelihat gitu orang tuanya nggak harmonis, istrinya juga ngasuh anak juga kesal mulu bawaannya gitu. Nyuruh anak makan cepetan gitu, habisin, jadinya kan kayak gitu. Ayo mandi cepat, jangan buang-buang air, jangan buang-buang sabun. Akhirnya istri juga nggak fun ngasuh, nggak happy ngasuh anak-anak kita. Padahal kita butuh istri yang yang ketika ngasuh anak tuh bahagia. Ya sumbernya dari mana? Dari kita lagi, suami gitu. Penuhin kebutuhannya. Bu, kamu udah makan belum? Ketika lagi di kantor tanya, Bu, kamu udah makan belum? Gitu. Capek nggak? Kecapean nggak? Gitu. Hal biasa tapi berdampak gitu. Kita jangan cuma nanya, anak-anak udah makan belum? Belum. Kok belum sih jam segini? Enak banget ya ngomel-ngomel gitu. Oh, jadi yang ditanya udah makan atau belum tuh istrinya. Istrinya dulu. Kita tanya dulu kabar istrinya, kabar istri kita dulu gimana? Kamu di rumah capek nggak? Sehat nggak? Gitu. Udah makan belum? Gitu. Makan nasi gitu. Atau kalau kamu mau jajan pesen GoFood aja gitu. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau istri apa Boni nggak usah disuruh ya. Iya. Aku udah pesen ini ya. Udah pesen aja dia. Gitu. Oh, surprise sederhana tuh apa Pak? Sederhana apa ya Bu? Karena kan kita serumah dulu ya. Apa ya? Sebenarnya hal-hal simpel sih ya. Kalau saya tuh disiapin air mandi gitu, diambilin anduk gitu ya. Mungkin kayaknya nggak penting ya, tapi kayak sederhana gitu tuh sebenarnya ya nggak sih ibu-ibu, benar ya? Itu mengisi tangki cinta gitu. Oh, dibikinin kopi. Ya pokoknya yang sederhana lah ya. Atau diinget saya suka makan apa gitu, terus dipesenin gitu. Yang mana sebenarnya saya bisa pesen sendiri sih sebenarnya, tapi itu mengisi tangki cinta sih ya. Gitu. Beri waktu untuk istirahat ini juga penting sih ya Pak ya. Iya, kalau ya kita mungkin biasanya udah kerja capek gitu, pulang ke rumah capek. Tapi kita juga sebagai suami juga harus ingat gitu bahwa ngasuh anak tuh lebih capek lagi daripada kerja. Kerja tuh bisa break gitu. Ntar jam istirahat, udah break dulu sejam gitu. Anak kan nggak bisa gitu. Istri nggak bisa bilang, nah ibu istirahat dulu ya 1 jam, kamu ngapain kek gitu. Nggak bisa gitu. Baru mau santai, ibu gitu. Baru mau tiduran dikit, senderan dikit, ibu, aduh nggak selesai. Ibu mau makan, ibu ibu pipis gitu. Nggak selesai. Ibu main dulu yang ini gitu. Seharian begitu itu melelahkan gitu. Melelahkan sekali gitu. Saya menyadarinya, makanya kita bisa membantu istri dengan ya ketika kita pulang, kita ganti baju, istirahat sebentar, udah kita langsung, Bu, kamu istirahat dulu, break dulu, aku sama anak-anak gitu. Manfaatnya kan juga kita punya bonding sama anak kan gitu. Istri atau bisa pas istirahat. Weekend ya Pak ya. Atau pas weekend gitu. Ya udah, Bu, weekend nih aku mau main sama anak-anak ya gitu. Kamu nyalon deh sampai sore gitu. Tapi itu nyalon saya sampai lakukan. Sore. Mau dong, gimana? Tapi itu saya belum pernah lakukan sih. Enak aja sampai sore. Jalan sampai sore tuh gimana ya rasanya ya? Kayaknya belum ya. Ya pokoknya sederhana lah ya. Sederhana ya, aja. Kasih waktu lah, kasih jeda gitu kan. Istri juga punya kehidupan sebelum menikah sama kita, punya kehidupan sendiri gitu. Dia bersosialisasi sama teman-temannya, ngobrol sama teman-temannya, berkegiatan sana sini, dan ketika istri udah nikah sama kita, dia mengabdikan seluruh hidupnya tuh buat kita, buat anak-anak, full di rumah gitu. Bahkan ada yang sampai nggak pernah keluar rumah gitu. Yuk kita para suami
kasih istri kesempatan untuk ngerasain hidup di luar gitu, bukan berarti melupakan keluarga, enggak, tapi ya refreshing, buat dia refreshing, penyegaran kan. Kita juga disuruh kerja mulu kan mumet ya, makanya kerja ada istirahat gitu. Coba disuruh kerja dari jam 9, jadi pagi jam 8 sampai jam 5 sore, kerja aja di depan meja. Nggak boleh istirahat ya, pasti kesel, emosi gitu. Apalagi ini ngasuh anak, udah sama gitu. Kesel banget gitu. Kerjaan bisa diatur, anak kan macam-macam perilakunya gitu. Jadi jangan lupa isi tangki cinta istri. Serimpet. Nah, ini yang paling penting nih. Anak adalah investasi yang hasilnya terasa di dunia dan akhirat. Ya, saya Muslim, saya percaya gitu. Saya percaya bahwa apa yang saya lakukan ini akan dampaknya berasa sampai ketika saya udah meninggal nanti. Karena doa yang diterima salah satunya doa dari anak kan ketika kita udah meninggal. Bayangin kalau kita nggak punya ikatan emosional itu gitu, anak marah sama kita, anak benci sama kita, anak nggak mau doain kita. Jangan kan ketika udah meninggal, kita hidup aja, ketika anak gede, anak nggak mau deket-deket sama kita, maunya pergi mulu dari rumah gitu, nggak mau datengin ke rumah kita ketika mereka udah menikah. Sedih nggak gitu? Makanya investasi ini kan harus dipersiapkan baik-baik, dikelola baik-baik. Kita kalau mau invest uang 100 juta kan banyak nanyanya. Ada orang nanya, Pak invest nih 100 juta, ada profitnya 50 juta per tahun. Kita nanya, oh ini bener nggak, ini bener nggak, ini bener nggak. Prosesnya kita teliti kan baik-baik. Usaha itu menguntungkan apa enggak, bener apa enggak, bisa jalan terus apa enggak, bangkrut apa enggak, merugikan, nipu apa enggak. Ya anak juga begitu, lebih-lebih lagi harusnya memperlakukan anak. Investasi anak ya kita harus sebaik-baiknya siapin gitu. Pengasuhannya siapin, diri kita siapin, ilmunya siapin, kita belajar gitu. Dan ada hadis ini juga gitu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Gitu. Jangan sampai itu tadi, kita punya dua identitas. Gitu. Di luar baik, tapi lupa berbuat baik sama keluarga, padahal prioritasnya ada keluarga. Baik. Gitu. Terakhir, ayo hadir. Ayo, ayah hadir. Ayo, ayah hadir, jangan mangkir.